Hai teman-teman, saya di sini akan menjawab soal UAS dan mata kuliah perbandingan pendidikan. Sejarah, tokoh dan perkembangan ilmu perbandingan pendidikan. Ilmu perbandingan pendidikan mulai berkembang pada abad ke-19 sebagai upaya untuk memahami sistem pendidikan di berbagai negara dan mengambil pelajaran guna memperbaiki sistem dalam negeri. Tokoh penting dalam bidang ini adalah Marc Antoine Julian de Paris yang dikenal sebagai pelopor awal, serta Nicolas Hans dan Isaac Kendall yang mengembangkan pendekatan perbandingan dengan memperhatikan aspek sosial dan budaya. Awalnya, studi ini bersifat deskriptif, tapi sekarang berkembang menjadi alat analisis untuk merancang kebijakan pendidikan secara global. 2. Perbedaan pendidikan negara berkembang dan negara maju. Negara berkembang biasanya masih menghadapi masalah pemerataan akses pendidikan, terutama di daerah terpencil. Sementara itu, negara maju sudah memiliki akses pendidikan yang merata dan didukung teknologi. Dari segi kualitas guru, negara berkembang sering kekurangan guru yang terlatih dan fasilitas untuk memadai. Sedangkan di negara maju, guru sudah profesional dan bersertifikasi. Dalam pendekatan pembelajaran, negara berkembang cenderung masih menggunakan metode hafalan, sedangkan negara maju menerapkan pembelajaran aktif yang menekankan pemikiran kritis dan kerjasama. 3. Perbandingan sistem pendidikan Jepang dan Indonesia. Di Jepang, guru berperan sebagai fasilitator dan juga sebagai pembentuk karakter siswa. Sementara di Indonesia, guru masih banyak berperan sebagai penyampai materi saja. Metode pembelajaran di Jepang lebih aktif seperti diskusi dan kerja kelompok. Sedangkan di Indonesia, masih banyak yang menggunakan metode ceramah. Untuk penilaian hasil dasar, Jepang menilai siswa secara menyeluruh untuk sikap dan kemampuan berpikir kritis, sedangkan Indonesia masih fokus pada nilai ujian. Jepang unggul dalam pendekatan yang membentuk karakter dan keterampilan abad 21, sedangkan Indonesia mulai berbenah dengan kurikulum merdeka. Rekomendasinya adalah meningkatkan pelatihan guru, memperbanyak metode belajar aktif, dan memperbaiki sistem penilaian agar lebih menyeluruh. 4. Era 5.0 dan dampaknya pada pendidikan di Indonesia. Era 5.0 adalah zaman di mana teknologi canggih seperti kecerdasan buatan AI dan Internet of Things digunakan untuk mendukung kehidupan manusia tanpa meninggalkan nilai-nilai kemanusiaan. Dalam dunia pendidikan, era ini memberikan dampak positif berupa kemudahan akses belajar secara digital dan pembelajaran yang bisa disesuaikan dengan kebutuhan siswa. Namun, dampak negatifnya adalah munculnya kesenjangan digital antara daerah yang maju dan tertinggal serta risiko pembelajaran yang terlalu tinggi, bergantung pada teknologi. Untuk mempersiapkan pendidikan di Indonesia menghadapi era 5.0, kita perlu membangun infrastruktur teknologi secara merata, melatih guru agar melek digital, dan menerapkan kurikulum yang mendorong kreativitas, kolaborasi, dan kemampuan berpikir kritis.